menjelaskan tentang hukum termodinamika 1. Termodinamika berasal dari dua kata, yaitu termos dan dinamik. Termos berarti panas dan dinamik berarti gerak atau perubahan. Termodinamika adalah salah satu cabang dari ilmu fisika yang mempelajari panas dan temperatur serta hubungan keduanya pada energi dan gerak. Hukum termodinamika 1. Hukum termodinamika 1 menunjukkan hukum kekekalan energi, di mana hukum ini berbunyi, energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, melainkan hanya bisa diubah bentuknya saja. Konsep dasar dalam termodinamika. Pengabstrakan dasar atas termodinamika adalah pembagian dunia menjadi sistem, dibatasi oleh kenyataan atau ideal dari batasan. Sistem yang tidak termasuk dalam pertimbangan digolongkan sebagai lingkungan, dan pembagian sistem menjadi subsistem masih mungkin terjadi atau membentuk beberapa sistem menjadi sistem yang lebih besar. Biasanya, sistem dapat diberikan keadaan yang rinci dengan jelas yang dapat diuraikan menjadi beberapa parameter. Dari prinsip-prinsip dasar termodinamika secara umum bisa diturunkan hubungan antara kuantitas, misalnya koefisien ekspansi, kompresibilitas, panas jenis, transformasi panas, dan koefisien elektrik, terutama sifat-sifat yang dipengaruhi oleh temperaturnya. Dari bunyi hukum 1 termodinamika, maka dapat dirumuskan Q sama dengan delta U ditambah W, ataupun delta U sama dengan Q dikurangi W, di mana delta U adalah perubahan energi dalam sistem. Q adalah kalor yang diterima ataupun dilepas sistem. W adalah usaha di mana satuannya adalah joule. Perjanjian pada hukum 1 termodinamika. Rumus termodinamika dipakai dengan perjanjian 1. Usaha atau W bernilai positif jika sistem melakukan suatu usaha. Yang kedua, usaha atau W bernilai negatif jika sistem menerima suatu usaha. Yang ketiga, Q bernilai negatif jika sistem melepaskan kalor. Dan 4, Q bernilai positif jika menerima suatu kalor. Pengertian siklus. Siklus merupakan serangkaian proses yang dimulai dari suatu keadaan awal dan berakhir pada keadaan yang sama dengan keadaan awalnya. Agar dapat melakukan usaha terus-menerus, suatu sistem harus bekerja dalam satu siklus. Ada dua macam siklus, yakni siklus reversibel atau siklus yang dapat balik, dan irreversibel atau siklus yang tidak dapat balik. Siklus Carnot dapat digambarkan seperti berikut. Terdapat 4 proses dalam siklus Carnot, yaitu pemuaian dengan cara isotermik AB, pemuaian dengan cara adiabatik BC, pemampatan dengan cara isotermik CD, pemampatan dengan cara adiabatik DA. Siklus AB yaitu gas menyerap kalor Vt pada temperatur Tv, suhu sistem sama dengan suhu reservoir panas, sehingga dapat disebut proses isotermik. Gas memuai dan melakukan suatu usaha pada penghisap. Oleh karena energi dalam tatap muka, usaha dikerjakan pada sistem sama dengan kalor diserap. Siklus BC adalah beban penghisap dikurangi sehingga menyebabkan gas memuai menurut proses adiabatik. Terjadinya pengurangan energi dalam dan suhu sistem menurun sampai sama dengan suhu pada reservoir dingin Tm. Siklus CD adalah gas mengalami penyusupan dengan cara isotermik dengan membuang kalor IR pada reservoir dingin pada temperatur 7 sehingga usaha negatif atau usaha dilakukan pada sistem. Siklus DA adalah beban penghisap ditambahkan sehingga gas menyusut menurun proses adiabatik.
terjadinya penambatan energi dalam dan suhu naik sampai sama dengan suhu pada reservoir panas T. Energi dalam suhu gas kembali seperti pada awal siklus. Usaha pada mesin pemanas Carnot dapat dirumuskan W sama dengan IP min Y. Karakteristik mesin kalau Carnot dinyatakan dengan efisiensi mesin atau ETA, yakni perbandingan antara usaha yang dilakukan dengan kalor yang diserap. Secara matematis ditulis sebagai terdapat 3 rumus, yaitu ETA sama dengan W per T kali 100%, ETA W per T kali 100%, ETA T kali IR per T kali 100%. ETA sama dengan 1 min IR per T kali 100%. Efisiensi suatu mesin kalau jenis apapun selalu lebih kecil dari efisiensi mesin ideal atau mesin Carnot. Berdasarkan hukum 1 termodinamika berlaku persamaan IR per T sama dengan TR per TT, di mana ETA adalah efisiensi mesin, TR adalah temperatur pada reservoir rendah, TT adalah temperatur pada reservoir tinggi, IR adalah kalor yang dibuang pada reservoir rendah, IT adalah kalor yang diserap pada reservoir tinggi. Contoh dari mesin pendingin Carnot antara lain adalah mesin pendingin ruangan dan lemari es. Siklus mesin pendingin Carnot adalah kebalikan dari siklus mesin Carnot karena siklusnya ialah reversible atau dapat balik. Usaha pada mesin Carnot dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu W sama dengan QT min QR. Karakteristik pada mesin pendingin dinyatakan dengan koefisien performasi atau koefisien kinerja dengan simbol KD. Koefisien kinerja didefinisikan sebagai perbandingan usaha antara kalor yang dipindahkan dengan usaha yang dilakukan dengan sistem. Mesin pemanas Carnot. Dari gambar sebelumnya dapat dijelaskan bahwa kalor yang diambil dipindahkan ke dalam ruangan. Karakteristik mesin pemanas dinyatakan dengan koefisien kerja dengan simbol Kp. Secara sistematis dapat dituliskan sebagai berikut. Kp sama dengan Kt per W sama dengan Kt per Kt min Qr. Kp sama dengan Tt per Tt dikurang Tr. Kp sama dengan 1 per eta. Saya akan menjelaskan satu contoh soal tentang termodinamika 1, yaitu suatu gas mempunyai volume awal 2,0 meter kubik dipanaskan dengan kondisi isobaris hingga volume akhirnya menjadi 4,5 meter kubik. Bila tekanan gas yaitu 2 atm, tentukan usaha luar gas tersebut. 1 atm sama dengan 1,0,1 dikali 10 pangkat 5 PA. Dari pembahasan dapat kita ketahui V2 sama dengan 4,5 meter kubik, V1 sama dengan 2,0 meter kubik, P sama dengan 2 atm atau 2,02 dikali 10 pangkat 5 PA. Isobaris sama dengan tekanan uap dan dapat yang ditanya dari soal ini yaitu W, dan dapat dijawab yaitu dengan rumus W sama dengan P dikali delta V. W sama dengan P dalam kurung V2 dikurang V1. W sama dengan 2,02 dikali 10 pangkat 5 dalam kurung 4,5 dikurang 2,0 sama dengan hasilnya 5,05 dikali 10 pangkat 5 Joule. Sekian penjelasan materi tentang hukum termodinamika 1 dari kelompok 1 kelas farmasi A semester 3 Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum